Yo guys, assalamualaikum. Kembali lagi di Urusan Magang Channel. Di video kali ini, kita akan lanjut latihan soal kompetensi teknis P3K, Jabatan Fungsional Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku dengan materi Komunikasi Kesehatan. Sebelum lanjut, subscribe dulu buat yang belum dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Kalau sudah, langsung aja kita ke latihan soal. Let's go! Soal nomor 1. Seorang ahli gizi sedang memimpin kampanye untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pola makan sehat di sebuah desa yang mayoritas penduduknya memiliki kebiasaan makan yang kurang sehat. Kampanye ini menggunakan media cetak seperti pamflet dan brosur. Namun, setelah beberapa bulan, ahli gizi tersebut menyadari bahwa perubahan perilaku masyarakat sangat minimal. Apa yang menjadi penyebab utama dari kegagalan kampanye ini? A. Materi kampanye terlalu berfokus pada informasi medis dan ilmiah. B. Tidak adanya dukungan dari tokoh masyarakat setempat. C. Kampanye hanya menggunakan media cetak tanpa mempertimbangkan media lain. D. Kampanye hanya dilaksanakan sekali dan tanpa evaluasi. E. Pesan yang disampaikan tidak relevan dengan kondisi masyarakat setempat. Jawabannya adalah E. Pesan yang disampaikan tidak relevan dengan kondisi masyarakat setempat. Kita lihat pembahasannya. Komunikasi kesehatan yang efektif harus memperhatikan relevansi pesan dengan audiens yang dituju. Jika pesan yang disampaikan tidak sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, atau budaya masyarakat setempat, maka dampaknya akan minim. Oleh karena itu, penting untuk menyesuaikan kampanye dengan konteks lokal. Next. Soal nomor 2. Seorang dokter sedang memberikan penjelasan tentang pengobatan hipertensi kepada seorang pasien lansia yang baru saja didiagnosis. Pasien tersebut tampak bingung dan sering meminta klarifikasi terhadap informasi yang disampaikan. Apa langkah yang tepat yang harus diambil oleh dokter dalam komunikasi dengan pasien lansia ini? A. Memberikan semua informasi medis sekaligus agar pasien mengetahui segala hal. B. Menyampaikan informasi secara perlahan dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. C. Mengabaikan pertanyaan pasien dan melanjutkan penjelasan. D. Menggunakan jargon medis untuk membuat penjelasan terlihat profesional. E. Mengurangi informasi agar pasien tidak kebingungan. Jawabannya adalah B. Menyampaikan informasi secara perlahan dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Kita lihat pembahasannya. Pasien lansia seringkali membutuhkan penjelasan yang lebih sederhana dan lebih jelas. Komunikasi yang perlahan, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, dan memberikan ruang untuk pertanyaan adalah kunci dalam memastikan pasien memahami kondisi dan pengobatannya. Next. Soal nomor 3. Seorang dokter melakukan sesi konsultasi menggunakan aplikasi telemedicine dengan seorang pasien yang berada di lokasi terpencil. Pasien mengeluhkan kesulitan dalam menjelaskan gejalanya melalui video call karena kondisi internet yang buruk dan kurangnya kemampuan teknologi pasien. Apa yang bisa dilakukan dokter untuk memperbaiki komunikasi dalam situasi ini? A. Menggunakan istilah medis yang lebih sederhana. B. Menginstruksikan pasien untuk mengunjungi rumah sakit terdekat. C. Meminta pasien untuk menulis gejala mereka dan mengirimnya melalui pesan singkat atau SMS. D. Menghentikan sesi telemedicine dan hanya melakukan konsultasi tatap muka. E. Mengurangi interaksi verbal dan mengandalkan video call sepenuhnya. Jawabannya adalah C. Meminta pasien untuk menulis gejala mereka dan mengirimnya melalui pesan singkat atau SMS. Kita lihat pembahasannya. Dalam situasi kondisi internet yang buruk, meminta pasien untuk menulis gejala mereka dan memberikan informasi melalui pesan singkat atau SMS dapat menjadi solusi efektif. Hal ini memungkinkan dokter untuk mengakses informasi yang diperlukan tanpa bergantung pada kualitas video call yang buruk. Next. Soal nomor 4. Selama pandemi COVID-19, sebuah rumah sakit mengeluarkan banyak pesan untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Namun, meskipun informasi tersebut tersebar luas, banyak orang yang masih mengabaikan aturan tersebut.
Apa yang seharusnya dilakukan oleh rumah sakit untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan? A. Menyebarkan lebih banyak informasi tanpa memperhatikan cara penyampaiannya. B. Menggunakan pendekatan yang lebih persuasif dengan melibatkan tokoh masyarakat dan figur publik. C. Meningkatkan tekanan melalui sanksi hukum untuk mereka yang melanggar protokol. D. Mengurangi frekuensi kampanye karena masyarakat sudah banyak menerima informasi. E. Menyebarkan pesan dengan menggunakan istilah medis yang lebih teknis. Jawabannya adalah B. Menggunakan pendekatan yang lebih persuasif dengan melibatkan tokoh masyarakat dan figur publik. Kita lihat pembahasannya. Masyarakat cenderung lebih responsif terhadap pesan yang disampaikan oleh tokoh masyarakat atau figur publik yang mereka percayai. Pendekatan persuasif yang melibatkan orang yang mereka hormati akan lebih efektif dalam mendorong perubahan perilaku daripada hanya menyebarkan informasi secara umum. Next. Soal nomor 5. Seorang psikolog sedang memberikan konseling kepada seorang remaja yang mengalami depresi. Remaja tersebut cenderung menutup diri dan enggan berbicara tentang perasaannya. Psikolog berusaha keras untuk membuat remaja tersebut merasa nyaman, tetapi komunikasi tetap terbatas. Apa yang sebaiknya dilakukan psikolog untuk meningkatkan komunikasi dengan remaja tersebut? A. Menekankan remaja untuk berbicara tentang masalah mereka secepat mungkin. B. Menggunakan pendekatan yang lebih santai dan berbicara tentang topik yang dia sukai remaja. C. Memberikan solusi secara langsung tanpa meminta pendapat remaja. D. Menghindari topik depresi dan fokus pada topik lain. E. Menggunakan istilah medis yang lebih formal agar terlihat profesional. Jawabannya adalah B. Menggunakan pendekatan yang lebih santai dan berbicara tentang topik yang disukai remaja. Kita lihat pembahasannya. Membangun kepercayaan dalam komunikasi dengan remaja memerlukan pendekatan yang lebih santai dan empatik. Menggunakan topik yang disukai remaja sebagai membuka percakapan dapat membuat mereka merasa lebih nyaman dan lebih terbuka untuk berbicara tentang masalah mereka. Oke guys, jadi itu dia contoh-contoh latihan soal yang sudah kita kerjakan. Jika video ini bermanfaat, silakan bagikan video ini ke teman-teman yang lain agar lebih banyak orang yang mendapat manfaat dari video ini. Kalau ada materi latihan soal yang ingin dibahas, silakan tulis di kolom komentar ya guys. Kita ketemu lagi di next video. Assalamualaikum.